Halo Sobat Pangan Indonesia, kembali lagi di podcast B2SA. Beragam, bergizi seimbang, dan aman. Kali ini ditemani oleh saya, Cinta Asnawi, dalam channel YouTube Badan Pangan Nasional. Nah, di sini Sobat Pangan bisa dapat beragam informasi nih seputar keamanan dan juga keragaman konsumsi pangan bersama narasumber yang kompeten di bidangnya. Nah, hari ini kita juga akan ngobrolin topik yang penting untuk para pelaku usaha di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang perizinan usaha berbasis risiko. Nah, peraturan ini digadang-gadang menjadi salah satu langkah besar pemerintah untuk mempermudah perizinan, memangkas birokrasi, dan juga mendorong investasi. Tapi, bagaimana implementasinya nih Sobat Pangan? Apa saja sih tantangan dan juga peluangnya? Jadi yuk kita kupas tuntas hari ini bersama narasumber ahli kita hari ini. Nah, pas banget nih ya ngebahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Ini merupakan sebuah regulasi strategis yang diharapkan dapat mendorong transformasi di bidang perizinan berusaha. Nah, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Yusra Egayanti SSI APTMP, yaitu Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan di Badan Pangan Nasional. Halo Ibu Ega, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga Ibu. Nah, nanti kita akan ngobrol banyak ya Bu ya tentang PP 28 tahun 2025 ini Bu. Kemudian ada satu narasumber lagi Sobat Pangan, yaitu seorang pengawas mutu hasil pertanian ahli media Badan Pangan Nasional, yaitu Ibu Netra. Apa kabar Ibu Netra? Kabar baik juga. Kabar baik, alhamdulillah ya. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol bersama Ibu Ega dan juga Ibu Netra ya, teman-teman Sobat Pangan, tentang PP 28 tahun 2025 ini. Baik, saya ke Ibu Ega terlebih dahulu ya. Ibu Ega nih, membahas tentang PP 28 tahun 2025 ini sebenarnya mengatur tentang apa sih Bu? Ya, jadi sebenarnya peraturan tadi sudah disebutkan ya, judulnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Sebenarnya peraturan ini sudah ada sebelumnya. Peraturan ini sifatnya pembaruan dari PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan ini merupakan amanah ataupun peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin Mbak Cinta dan pemirsa sekalian pernah dengar di tahun 2020 itu pemerintah menyusun Undang-Undang Cipta Kerja, di mana undang-undang tersebut terkait dengan kemudahan berusaha bagi sektor usaha. Jadi ada beberapa undang-undang, lebih dari 70 undang-undang diubah dengan metode namanya Omnibus Law, dan salah satunya yang diubah adalah Undang-Undang Pangan, dan PP ini ada peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Baik, ternyata memang banyak ya yang diatur dalam PP ini ya Bu ya. Kalau boleh tahu sebenarnya apa sih Bu urgensi diterbitkannya PP ini? Kemudian apakah ada masalah atau kesenjangan yang ingin diselesaikan dari PP ini Bu? Ya, seperti tadi disampaikan, urgensinya adalah tentu merupakan peraturan pelaksanaan dari satu undang-undang. Bisa dilaksanakan kalau ada peraturan pelaksanaannya. Salah satunya tentu di sini adalah peraturan pemerintah. Nah, tentunya seperti diketahui di dalam PP ini mengatur terkait dengan perizinan berusaha. Jadi di sini utamanya adalah kemudahan berusaha, yang pada intinya beberapa aspek di dalam undang-undang terkait diubah, khususnya undang-undang pangan terkait dengan perizinan berusaha. Di situ pada hakikatnya perizinan berusaha itu kemudian diatur tingkat risikonya. Jadi ada risiko rendah, risiko menengah, kemudian risiko kurang lebih risiko tinggi, yang itu dikaitkan dengan dampak terhadap kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya, sehingga kemudian ada kemudahan kalau kemudian tingkat risikonya lebih rendah itu perizinannya akan lebih cepat dibandingkan yang risikonya menengah atau tinggi. Jadi kurang lebih seperti itu, dan di dalam undang PP tersebut dibagi per sektor-sektor. Jadi ada pangan, dan di situ tidak hanya
perizinan terkait pangan, tapi juga non pangan juga, Oh, elektronik, transportasi, terkait dengan lingkungan, pokoknya semua terkait dengan perizinan diangkut semua di Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 28 tersebut. baik. Wah, memang ternyata komprehensif sekali ya Bu isinya ya. Nah, tadi Ibu juga sudah sempat menyebutkan nih kalau misalkan PP 28 tahun 2025 ini menggantikan PP nomor 5 tahun 2021. Mungkin bisa dijelaskan Bu secara rinci apa sih perbedaan yang mendasar antara kedua PP ini? Kemudian khususnya juga terkait dengan perizinan pangan segar ya Bu ya. Ya, nanti mungkin Bu Netra bisa lebih rinci untuk menjelaskan. Pada intinya untuk perubahan hal lain mungkin kita nggak, untuk sektor lain kita nggak singgung karena kita pangan, tentu kita lihat sektor pangan khususnya yang menjadi tugas fungsi Badan Pangan Nasional. Nah, terkait dengan hal ini sebelumnya di peraturan pemerintah yang nomor 5 seperti diketahui yang sehari-hari Bu Netra itu handle terkait dengan perizinan pangan segar asal tumbuhan, di mana di PP 5 kita itu menjadi bagian dari sektor pertanian. Di situ disebut dengan subsektor ketahanan pangan. Di dalamnya ada perizinan terkait dengan PSAT. Nanti detailnya apa aja nanti Bu Netra bisa jelaskan. Nah, sekarang karena kita udah menjadi lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab langsung pada Presiden sesuai dengan amanah Peraturan Presiden 66 tahun 2021, maka kemudian kita mengusulkan adanya perubahan untuk menjadi pengampu perizinan sendiri, tidak lagi di bawah Kementerian Pertanian. Maka yang diubah adalah kalau sebelumnya disebut dengan subsektor ketahanan pangan, sekarang kita sebut menjadi subsektor pangan segar. Dan itu pun pindah masuknya satu kelompok dengan perizinan pangan lainnya di sektor kesehatan, obat dan makanan. Jadi di sektor kesehatan, obat dan makanan ada di situ perizinan pangan olahan, kemudian ada perizinan pangan segar yang kita sebut sekarang dengan subsektor pangan segar. Baik. Itu Mbak Cinta. Baik. Nah, tadi kan juga sempat dijelaskan kalau memang kita berubah ya sektornya Bu ya. Kalau dari pemerintah khususnya Badan Pangan sendiri, mengapa sih Bu harus dilakukan perubahan di subsektor ini Bu? Ya, ini kan lebih kepada menyelaraskan dengan amanah regulasi di atasnya. Dalam Undang-Undang Pangan itu kita diamanahkan untuk pengawasan pangan segar, keamanan mutu, gizi, label dan iklan pangan segar. Perizinan berusaha terkait dengan subsektor pangan segar tadi adalah mengevaluasi aspek keamanan, mutu, gizi, label dan iklan yang salah satunya dilakukan melalui perizinan. Bahwa dia udah comply dengan peraturan standar keamanan, mutu, label, gizi dan seterusnya itu salah satunya kita ketahui dari perizinan. Jadi ketika dia udah meet atau memenuhi persyaratan tersebut, maka kemudian perizinannya juga sesuai. Jadi selaras dengan regulasi yang ada, selaras dengan amanah Undang-Undang Pangan dan kewenangannya Badan Pangan Nasional. Jadi kita nanti bisa ini sendiri pengampu perizinan sendiri. Baik. Nah, kalau dari perubahan yang ada nih Bu, apa sih Bu makna perubahan ini terhadap tata kelola perizinan pangan segar di Indonesia Bu? Ya, tata kelolanya mungkin nanti akan pelayanan bisa lebih cepat. Kalau kemarin mungkin nanti Bu Netra bisa cerita lebih detail. Kalau kemarin masih ada tahapan yang kita tidak langsung sebagai di OSS-nya masih lewat step kementerian yang lain. Nah, mungkin kalau sekarang bisa sendiri, pelayanan bisa lebih cepat, dan kita tahu sekarang pelaku usaha juga banyak inovasi dan sebagainya, ada dinamika inovasi sehingga ketika kita menjadi pengampu sendiri, tentu pelayanan akan lebih cepat. Pelayanan lebih cepat ujungnya adalah penjaminan keamanan, karena tadi tujuannya salah satu perizinan adalah rangka penjaminan keamanan mutu, dan harapannya kalau di undang-undang pangan aman, tentu untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Betul sekali, luar biasa. Jadi memang lebih cepat seperti itu ya, bisa untuk pelaku usaha ini. Nah, sekarang saya mau bertanya ke Bu Netra dan juga Bu Ega nih ya.
Apa langkah tindak lanjut yang sudah disiapkan Badan Pangan Nasional? Apakah akan ada penyusunan peraturan turunan dan juga sosialisasi kepada pelaku usaha dan juga pemerintah daerah, Bu? Mungkin Bu Netra dulu. Boleh, Ibu Netra. Gantian. Oke, kalau tindak lanjut tentu PP 28 tahun 2025 ini ada amanat yang ditugaskan juga di PP tersebut, di mana semua KL itu harus menyesuaikan dengan terbitnya PP 28 ini. Tentu ada hal-hal yang perlu disesuaikan, terutama standar perizinannya. Nah, karena selama ini perizinan kita mengacu kepada standar yang acuannya masih Permentan, karena dulu kan Badan Pangan bagian dari Kementan, maka tentu nanti kita harus membuat peraturan badan sendiri, di mana di dalam peraturan tersebut nanti kita akan mengatur standar pelayanan perizinan kita itu seperti apa gitu, seperti itu. Jadi itu nanti yang tindak lanjut yang harus segera kita lakukan. Nah, di mana di dalam PP ini juga diamanatkan 4 bulan kita harus sudah selesai itu menyelesaikan tugas perbadan tersebut. Jadi mudah-mudahan kita bisa sesuai dengan target itu. Seperti itu. Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bu Cukup, Ega? nanti kita sama-sama bareng untuk mengejar waktu 4 bulan sejak diundangkan. Kayaknya udah nggak 4 bulan lagi nih Bu Netra, kayaknya tinggal 3 Awal bulan Oktober lagi. harus sudah selesai. Karena udah dari Juni Juni akhir, artinya udah nggak kurang dari 4 bulan. Nanti sama-sama kita kejar. Baik, sekarang berarti lagi mengejar hal tersebut ya. Nah, sekarang mungkin aku mau bertanya juga ke Ibu Netra. Sekarang mungkin kita akan fokus ke perizinan ya, Sobat Pangan. Saya juga sempat baca nih Bu Netra, bahwa ada pengalihan pengampu perizinan OSS yang awalnya dari Kementerian Pertanian itu ke Badan Pangan Nasional. Bisa dijelaskan mungkin Bu alasannya itu apa? Kemudian juga manfaat pengalihan kewenangan ini apa, Bu? Oke, sebenarnya tadi udah dijawab sama Bu Ega ya, hampir sama. Jadi sebenarnya bukan pengalihan, sebenarnya penyesuaian ya. Penyesuaian karena berubahnya nomenklatur KL ya. Karena tadi seperti yang dijelaskan Bu Ega bahwa Badan Pangan itu kan dulu bagian dari Kementan. Nah, sekarang sudah berdiri sendiri dengan adanya Perpres ya Bu ya, Perpres 66. Jadi sudah perizinan ini, di mana perizinan yang dilaksanakan khususnya untuk pangan segar PSAT, pangan segar asal tumbuhan, kan sejak berdirinya Badan Pangan tetap dilaksanakan oleh Badan Pangan. Walaupun di dalam PP sebelumnya, PP 5 tahun 2001 masih diampuh oleh Kementerian Pertanian gitu. Nah, sekarang dengan adanya PP 28, pengampu dari atau kewenangan untuk penerbitan perizinan itu sudah sepenuhnya berada di Kepala Badan Pangan Nasional, seperti itu. Nah, manfaatnya tentu saja tadi yang disampaikan Bu Ega, rantainya lebih pendek lagi nih, kita langsung sekarang verifikasi di sini, terbitnya nanti langsung juga di Badan Pangan. Kalau selama ini perizinan kita melewati pelayanan perizinan satu pintu di Kementan, nah tentu nanti kita akan bisa langsung sendiri lewat Badan Pangan sendiri, seperti itu. Baik, nah mungkin sekarang saya mau bertanya juga nih ya tentang bagaimana upaya integrasi sistem perizinan ya Bu, pangan segar ini dengan OSS, misalnya melalui www.sipsat.badanpangan.go.id. Sudah sejauh mana Bu persiapannya? Oke, mungkin perlu saya jelaskan dulu Sipsat itu apa sedikit ya, mungkin Sobat Pangan juga nggak tahu apa sih gitu ya. Jadi perlu tahu dulu, Sipsat itu Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan. Itu memuat banyak informasi. Jadi kalau Sobat-Sobat Pangan pengen tahu banyak informasi tentang khususnya perizinan, kita bicara perizinan sekarang, tentang perizinan yang sudah kita terbitkan baik yang di pusat maupun di provinsi dan kabupaten kota, semua ada informasi di situ. Jadi termasuk ini Sipsat ini bukan cuma bisa diakses oleh kita sebagai penyelenggara perizinan, tapi juga oleh masyarakat umum. Jadi masyarakat tuh harapannya lebih pintar sekarang, kalau belanja bisa lihat di HP, cek Sipsat sudah ada izinnya apa belum, itu bisa gitu. Jadi Sipsat ini memuat banyak informasi sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu. Nah, salah satunya juga Sipsat ini kita kembangkan sebenarnya salah satunya untuk nanti mempermudah perizinan. Nah, bagaimana tadi ditanyakan apakah nanti akan integrasi atau tidak, tentu ke depan kita perlu koordinasi dulu dengan BKPN seperti apa arahan ke depan nih. Karena selama ini seperti yang dijelaskan tadi kan kita sekarang mendapat hak akses turunan dari Kementan, karena perizinan kita selama ini masih lewat Kementan. Jadi kita hak akses turunan. Tapi ke depan
kita maunya ada integrasi, atau kalaupun tidak integrasi kita hak akses langsung gitu ya dengan OSS. Seperti itu. Nah, tentu untuk lebih lanjut kita masih menunggu arahan BKPM seperti apa sih untuk OSS ini ke depan gitu. Karena ada juga yang menyampaikan bahwa sekarang tidak bisa lagi integritas, harus dengan hak akses gitu ya. Nah, tapi kalaupun bisa dengan integritas, kita akan senang karena saat ini kita sudah siapkan untuk bisa integritas, sehingga nanti pelayanan perizinan lebih mudah kita pantau. Semuanya seperti itu. Baik, luar biasa. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ini banyak mungkin ya ditanyakan oleh Sobat Pangan. Untuk tata cara perizinannya Bu, menurut PP 28 tahun 2025 itu seperti apa Bu Netra? Dan juga apa saja persyaratan yang mungkin bisa disiapkan Sobat Pangan, dokumen-dokumen yang harus dipenuhi untuk mengajukan SPPB, PSAT dan juga izin edar PSAT PL Bu? Oke. Sebenarnya dengan perubahan PP 28 PP 5 menjadi PP 28 sebenarnya tidak banyak perubahan terkait dengan persyaratan gitu ya. Intinya hampir sama sebenarnya, tidak banyak, karena memang revisi PP 28 ini juga dimanfaatkan mempermudah lagi sebenarnya proses perizinan, bukan mempersulit. Jadi kita nggak boleh menambah syarat-syarat yang baru. Jadi kalau melihat secara garis besar perubahan untuk persyaratan itu sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya. Tentu kalau detailnya nanti kita akan tuangkan di perbadan yang tadi saya sampaikan bahwa nanti berproses kita siapkan. Nah, untuk syaratnya sendiri memang perlu saya jelaskan sedikit bahwa SBB PSAT itu adalah sertifikat penerapan penanganan yang baik. Jadi ini diberikan kepada sarana yang menerapkan sanitasi hygiene, di mana sarana itu terlibat dalam penanganan pangan segar asal tumbuhan. Seperti itu. Nah, untuk syaratnya sarana ya tentu penerapan sanitasi hygiene-nya bagaimana gitu ya, mulai dari lokasi, bangunan, karyawannya, pencatatannya, termasuk bahan material, pengawasan proses, itu banyak hal yang diawasi di situ, kita pantau. Nah, kalau untuk izin edar sendiri sama aja dengan persyaratan yang saat ini berjalan. Jadi tidak mungkin sobat-sobat pangan atau pelaku usaha yang sudah melakukan izin edar bingung lagi nanti apa berubah nggak ya izin edar. Sebenarnya pada prinsipnya tidak, masih saja. Jadi kalau untuk izin edar itu kita akan cermati penerapan sanitasinya udah belum. Nah, yaitu dibuktikan dengan adanya SBB PSAT. Jadi kalau mereka akan mengurus izin edar, maka mereka harus punya SBB PSAT. Itu yang pertama. Yang kedua, labelnya udah sesuai nggak? Kan kita udah ada perbadan label ya Bu ya. Nah, jadi nanti untuk izin edar harus dilihat dulu labelnya nih, sesuai nggak sih dengan aturan label pangan segar gitu. Nah, yang ketiga, jaminan keamanan. Nah, jaminan keamanan itu dibuktikan dengan hasil uji, atau kalau dari impor itu biasanya COA gitu ya. Kalau dia tidak punya COA harus uji di Indonesia. Tentu mengacu dengan persyaratan yang ada di Indonesia gitu, seperti itu. Nah, nanti kita lihat dengan standar. Kita sudah ada perbadan nomor 10 ya Bu ya. Tentang cemaran, perbadan 15 tentang residu pestisida gitu ya. Nah, kita bandingkan dengan regulasi yang ada, apakah memenuhi standar tersebut. Nah, kalau sudah memenuhi standar, maka artinya produk tersebut sudah aman. Nah, dari 3 parameter tadi, label, sanitasi hygiene, keamanan pangan sudah terjamin, maka izin edar bisa diterbitkan. Jadi pada prinsipnya tidak banyak perubahan gitu ya, tidak ada bisa dibilang tidak ada perubahan yang signifikan ya terhadap berubahnya PP 5 dengan PP 28 ini. Seperti justru memang tujuannya untuk mempermudah ya Bu ya, memperjelas lagi. Nanti mungkin di standar yang akan kita susun di perbadan kita akan lebih detailkan. Mungkin selama ini tentu setiap yang tadi Bu Ega sampaikan, perizinan itu kan harusnya lebih baik mempermudah. Jadi dengan pelaksanaan kita selama ini, kita tentu sudah punya titik-titik kritis yang mungkin kita bisa sebut apa sih kekurangan. Nah, kekurangan itu perlu kita identifikasi dan kita akan sempurnakan di perbadan ke depan. Baik, luar biasa. Nah, tadi juga sempat disinggung juga tentang mempermudah, kemudian mempercepat ya oleh Bu Ega dan juga Bu Netra. Nah, kalau untuk waktunya nih Bu, kira-kira berapa lama sih Bu Netra waktu yang dibutuhkan sejak permohonan diajukan hingga izin diterbitkan? Kemudian apakah ada biaya yang dikenakan kepada pelaku usaha untuk proses pendaftaran ini Bu? Oke.
Kalau terkait waktu ya sama yang tadi saya bilang, tidak ada perubahan. Untuk izin edar sendiri masih 14 hari. Jadi 14 hari itu sebenarnya waktu yang efektif di pemerintah. Jadi hari kalender ya Bu? Iya, jadi di Apa pemerintah kerja Bu. Hari kerja. Jadi hari kerja. Jadi karena Sabtu Minggu teman-teman nggak pasti audit segala macam, kalau masuk ke permohonan masuk, kita nggak hitung hari Sabtu Minggu sebagai harus kita audit segala macam. Jadi kita hitung 14 hari itu, tapi tidak termasuk ke perbaikan ke pelaku usaha. Karena kalau sudah termasuk ke perbaikan, kita nggak bisa kontrol ya berapa hari di pelaku usaha. Nah, cuma kita ada aturan di sini bahwa biar pelaku usaha juga punya komitmen. Jadi kalau perbaikan itu maksimal 2 kali. Jadi kalau terlalu banyak perbaikan, nanti bolak-balik nggak selesai gitu ya. Seperti itu untuk izin PL. Sedangkan untuk SBP Sate sendiri itu 60 hari. Kenapa 60 hari? Karena SBP Sate itu ada audit yang harus turun lapang. Jadi harus melihat, tadi kan sarananya yang dinilai. Jadi harus dilihat dulu sarana itu memadai, tidak sesuai nggak dengan prinsip penjaminan keamanan pangan, sanitasi, hygiene seperti apa. Jadi itu harus dilihat, makanya perlu waktu 60 hari. Dan untuk SBP Sate sendiri kita melibatkan para pakar. Jadi independensinya saya yakin bisa dijamin gitu ya Bu ya, bahwa kita menerbitkan itu dengan melibatkan para pakar. Kita punya pakar dari beberapa universitas yang akan mereview hasil audit dari teman-teman auditor gitu, seperti itu. Nanti tim pakar inilah yang akan memberikan rekomendasi apakah suatu unit penanganan itu bisa diberikan SBP Sate atau tidak. Nah, waktunya seperti itu 60 hari. Nah, untuk biaya, nah ini mungkin masih sangat pelaku usaha masih pasti senang sekali. Sampai saat ini belum ada berbayar, jadi masih gratis. Free ya. Luar biasa. Jadi belum ada berbayar ya Bu ya. Kita sudah cukup banyak mengeluarkan, jadi makanya kita menghimbau sekali lagi pada kesempatan ini, ayo semua daftar biar ada penjaminan keamanan pangan yang lebih baik ke depannya dan lebih banyak lagi pangan-pangan segar dan terjamin keamanan. Luar biasa, ternyata masih gratis ya Sobat Pangan ya. Nah, nanti kalau Sobat Pangan mau daftar, boleh langsung saja daftar. Tadi kan aku mau melanjutkan ya, dari jawaban Ibu Netra tadi sudah dijelaskan kalau memang harus ada yang turun langsung ke lapangan ya Bu ya, dalam waktu 60 hari ini. Nah, mungkin memang dalam pelaksanaan sebuah peraturan, kita semua tentunya berharap pengguna itu dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Namun memang tidak menutup kemungkinan mungkin ditemukan ketidaksesuaian ketika ada di lapangan gitu. Nah, apa tindakan lanjut dari Badan Pangan Nasional Bu ya apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran di lapangan? Mungkin bisa juga aku meminta pendapat dari Bu Ega, Bu Netra. Silakan Ibu. Oke, baik mau jawab? Boleh Bu Netra, saya tambahkan. Jadi sebenarnya itu tadi, kalau untuk penerapan suatu perizinan tentu ada sanksi ya. Nah, sanksi perizinan itu sifatnya masih administrasi. Jadi sifat perizinan kita semua administrasi. Nah, apa saja sanksi administrasi yang diberikan itu mulai dari peringatan tertulis gitu ya, peringatan tertulis, penghentian proses produksi, tindakan polisional, kemudian pengenaan denda gitu ya, sampai ke penarikan di peredaran gitu, seperti itu. Jadi ada beberapa tahap sebenarnya untuk pengenaan sanksi ini. Tentu dikaitkan juga dengan nanti bahaya pangan itu seperti apa, apakah namanya pemusnahan, apakah bisa langsung memusnahkan apa tidak. Tentu kita akan melihat dari tingkat risiko dari produk tersebut gitu. Juga terkait dengan penarikan seperti apa, apakah harus segera ditarik. Kalau menunggu kasus yang keamanan pangan ya Bu, yang harus segera ditarik ya tentu ada kajian dan istilahnya dikaji terlebih dahulu untuk melihat apakah suatu produk itu memang harus segera ditarik atau tidak gitu, seperti itu. Nah, di dalam PP 28 ini dijelaskan sebenarnya secara detail bagaimana pengenaan sanksi. Jadi pelaku usaha tadi sudah diberi kemudahan, tentu diharapkan ada komitmen. Nah, kalau tidak ada komitmen tentu siap-siap juga dengan ada sanksinya gitu, seperti itu. Jadi harus ada hal yang imbang. Sudah diberi kemudahan dan diberikan ini, tentu harus juga ada komitmen dengan jadi pengenaan sanksi ini bukan untuk menakuti, tapi adalah untuk menjaga bagaimana komitmen dari suatu pelaku usaha itu tetap bisa berjalan, dan kita awasi dengan penerapan sanksi kalau memang ada kelalaian atau ketidaksesuaian yang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti itu. Baik, jadi harus tahu konsekuensinya juga ya. Mungkin ditambahkan dari Bu Ega. Mungkin sedikit menambahkan bahwa sebenarnya tadi kan sudah disampaikan Bu Netra,
ada kemudahan. Bukan berarti terus tidak terjamin keamanan. Kemudahan tapi tetap dengan jaminan keamanan. Maka kemudian ada sanksi kalau kemudian jaminan keamanan pangan itu tidak tercapai. Nanti dilihat tingkat risikonya. Makanya kemarin tadi di revisi menjadi Undang-Undang Cipta Kerja itu salah satunya adalah bahwa pengenaan sanksi itu berbasis risiko juga. Ketika memang berisiko tinggi, maka sanksinya juga berat. Nah, kemudian nanti dilihat bahkan di dalam kalau kita tarik ke atas ke Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Undang-Undang Pangan, kalau memang ada unsur barang siapa yang dengan sengaja gitu kan melanggar ketentuan, salah satunya terkait dengan keamanan, label, perizinan dan sebagainya, maka ada indikasi pidana di situ. Tadi Bu Netra menjelaskan soal sanksi administratif. Tapi kalau memang di situ ada indikasi sengajaan dan ada klausul pidana di situ, tentu nanti bisa dikenakan juga sanksi pidana, tapi tetap berdasarkan risiko. Dalam undang-undang itu dikatakan bahwa yang dikenai sanksi pidana adalah yang memang berisiko tinggi terhadap keselamatan, kesehatan dan seterusnya. Kalau risikonya rendah, sanksi pidana tadi yang dijelaskan oleh Bu Netra, mulai dari peringatan, pencabutan izin dan lain sebagainya. Sementara pidana yang kita pahami adalah ada pidana kurungan, ada pidana penjara. Tapi kita bukan untuk nakut-nakutin pemirsa, karena pemerintah semangatnya adalah kemudahan dan yang diutamakan adalah pembinaan. Karena ada kalanya ketidaksesuaian dengan standar ataupun regulasi itu ada yang memang tadi sengaja, ada yang memang karena ketidaktahuan, maka kemudian pembinaan yang dilakukan. Baik, luar biasa. Nah, aku mau tanya satu pertanyaan terakhir ya Ibu Ega dan juga Bu Netra. Apa pesan kepada pelaku usaha dan juga pemangku kepentingan terkait pentingnya memahami dan juga menaati ketentuan dalam PP 28 tahun 2025 ini? Mungkin akan dijawab oleh Ibu Ega dulu. Ya. Jadi mungkin seperti tadi disampaikan bahwa semangatnya untuk perizinan usaha ini adalah salah satu upaya kita untuk penjaminan keamanan. Penjaminan keamanan pangan seperti dikatakan, food safety is everyone business. Tanggung jawab bersama, masing-masing punya peran. Pemerintah punya peran dalam melakukan pengawasan baik perizinan maupun pengawasan telah beredar, tapi tentunya sobat pangan sekalian ada yang mengambil peran sebagai pelaku usaha, ada yang sebagai konsumen, walaupun kita semua adalah konsumen. Peran pelaku usaha adalah tentu memenuhi standar, menjamin produk, dan jangan lupa produsen juga punya tanggung jawab untuk sama-sama mencerdaskan masyarakat. Jangan memproduksi produk atau memberikan informasi yang menyesatkan tentang produk itu kepada masyarakat, baik melalui label maupun iklan. Sebagai konsumen, mari kita sama-sama menerapkan budaya keamanan pangan. Terkait dengan perizinan ini, ya baca label, cek produknya, pilih produk yang aman sesuai dengan kebutuhan, dan jangan lupa bahwa salah satu tadi Bu Netra sudah sampaikan, kita bisa cek produk yang berizin itu ada di sistem informasi yang sudah disiapkan oleh Badan Pangan Nasional, salah satunya itu SIPSAT. Mungkin itu. Kalau dari Ibu Netra? Oke, kalau mungkin sedikit saja. Kalau dari saya, perizinan ini selama ini dianggap orang itu sulit, susah, menyusahkan, biaya mahal gitu, bertele-tele dan segala macam. Jadi kalau saya pesannya kepada sobat pangan semua, jadi mungkin image itu harus kita hilangkan, terutama untuk pangan segar asal tumbuhan ya, bahwa perizinan kita adalah perizinan yang mudah, gampang dan gratis gitu ya. Gratis. Dan perizinan ini juga jangan dianggap sebagai satu beban. Karena apa? Karena tadi di Undang-Undang Pangan itu sudah jelas bahwa setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib menjamin keamanan pangan. Jadi kalau kita ingin berperan dalam memberi jaminan keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia, ayo daftarkan pangan segarnya, punya izin pangan, punya izin pangan segar gitu, izin edarnya, dan sobat pangan yang lain juga komitmen tadi bukan cuma izin di awal, tapi bagaimana komitmen menjaga pangan tetap aman seperti itu. Dan bisa urus sendiri ya Bu Netra. Ya, nggak usah pakai jangan khawatir, takutnya ada image bayar mahal,
perlu orang ketiga, biro jasa dan sebagainya. Iya. Bisa sendiri ya, Langsung Bu? bisa, nggak harus ya. nggak. Malah kadang pakai orang ketiga malah lebih ribet Iya, gitu ya. itu Kadang orang maksudnya. Jadi ketiganya ngurus malah sendiri tidak aja. paham. Tapi kalau pelaku usaha yang mengurus sendiri, harapannya dengan kita beri penjelasan mereka lebih paham. Jadi itu. Jadi bukan cuma, maka sekali lagi perizinan ini bukan hanya perizinan di atas kertas, tapi adalah bagaimana memberi jaminan penerapannya yang penting. Bukan cuma izin dokumen saja seperti itu. Baik, luar biasa. Jadi jangan lupa ya, daftarkan segera nih ya Sobat Pangan untuk di PP nomor 28 tahun 2025 ini, karena sudah dipermudah ya Bu ya. Luar biasa. Nah Sobat Pangan, gimana nih ya, kita pasti udah nambah ilmu dong pastinya, dan juga terbuka nih ya wawasan kita tentang peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 tadi. Kita juga sudah mengkaji banyak ya bersama Ibu Ega dan juga Ibu Netra tentang detail dari PP tersebut, dan juga mulai dari pendaftarannya, kemudian rinciannya dan lain-lain. Nah Sobat Pangan, jangan lupa juga untuk follow media sosial Badan Pangan Nasional dan juga klik subscribe untuk channel YouTube ini untuk dapetin informasi menarik seputar keamanan dan juga keragaman konsumsi pangan. Dan dari sini kita sama-sama belajar ya pastinya, dan juga berupaya untuk memastikan keluarga dan masyarakat sekitar kita memiliki pondasi pangan yang kuat sehingga dapat menciptakan generasi sehat, aktif dan juga produktif. Tetap konsumsi pangan yang aman, karena jika tidak aman itu bukan pangan. Baik, terima kasih untuk narasumber kita yang hebat kali ini ya. Ada Ibu Yusra Egayanti SSI APT MP dan juga Ibu Netra atas waktu dan juga sharingnya yang luar biasa sekali ya. Kita jadi melek tentang PP nomor 28 tahun 2025 ini. Baik, akhir kata saya Cinta Asnawi, sampai jumpa lagi di tema menarik selanjutnya. Terima kasih.